Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini, lambaikan tangan kita. Haleluya. Kita sudah ada di dalam rumah Tuhan. Mari bawa yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena hari ini hari yang spesial bagi kita semuanya. Kita bisa ada di dalam rumah Tuhan, kita bisa ada di dalam hadirat Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, berikan terbaik bagi Tuhan, pujian dan penyembahan kita. Agar apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan baik, Yesus baik, sangat baik. Kami merasakan segala kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, yang limpah dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menarik kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami tidak akan menyanyiakan kesempatan yang indah di pagi yang ajaib dan dahsyat ini Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik di hadapan Tuhan sebagai rasa juga ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi kami percaya, kami katakan Yesus baik, Tuhan baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami memberikan terbaik dari hidup kami, penyembahan dan pujian kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kami melindu. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau Yesus Tuhan. Syukur. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
inilah hati kami, seruan jiwa kami Tuhan. Tiada kasih yang melebihi kasih Tuhan Yesusku yang ajaib, yang baik. Menjadi penyembah-Mu. Jemaat saja yang bernyanyi. Ku ingin mengenal-Mu, oh Yesus Tuhan. Kami mau mengenal-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi Tuhan. Mengenal pribadi-Mu Yesus Tuhan. Kasih-Mu luar biasa. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Beri kemuliaan bagi Allah kita, sorak-sorai yang meriah bagi Yesus. Kita menyembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Yesus, kami rindu mengenal pribadi-Mu lebih dalam, melebihi apa yang ada di dunia. Hanya Engkau Tuhan. Sembah Dia, sembah Yesus, sembah Yesus. Oh, sembah Dia, muliakan namanya, tinggikan namanya. Haleluya, haleluya, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ada Tuhan. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau baik, Engkau luar biasa Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan, inilah seruan hati kami Tuhan. Kami ada di dalam rumah Tuhan, kami ada di dalam hadirat Tuhan. Kami mau merindukan Tuhan lagi, mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal isi hati Tuhan, agar hidup kami seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami siap untuk
memuji-Mu dengan sekuat hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan sukacita kami Tuhan. Karena Engkau layak disembah, dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Nah, doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semuanya sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Bagi Dia. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang yang layak terima segala pujian, bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Dia. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian, bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapan Dia. Haleluya. Yang layak terima segala pujian, bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita. Ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu, ya tak terbanding kekuatan-Mu. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, ku serahkan Tuhan.
Haleluya. Masih tetap semangat memuji Tuhan? Haleluya. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau bergoyang bagi Tuhan. Kau 1, 2, 3. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan pujian kita, jalan hidup orang benar. Haleluya. Jalan hidup orang benar.
saudara. Haleluya. Kita sudah bersukacita di hadapan Tuhan. Kita sudah menari bagi Tuhan. Kita sudah menyembah Dia, mengagungkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Haleluya. Yesus, biarlah Roh-Mu bekerja bagi kami saat ini Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Saudara untuk bangkit berdiri. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu Biarlah jemaat yang bernyanyi saja. Ini ya Tuhan, inilah hati kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Terbuka lebar di hadapan-Mu Tuhan.
masuk lebih dalam hati kami. Tuhan menyelidiki setiap hati kami yang terbuka di hadapan. Ubahlah hidup kami, hati kami, sehingga kami mampu bergerak di dalam kasih Tuhan. Sekali lagi, ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan waktumu Roh Kudus, penuhi. Saya serahkan kepada Bapak Alex Darmoy. Setiap hari bergerak dengan tuntunan Ilahi. Ini waktumu ya Tuhan. Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan Ilahi. Setiap hari bergerak denganmu, setiap hari bergerak dengan tuntunan Ilahi. Setiap hari, setiap hari bergerak dengan tuntunan Ilahi. Haleluya, we worship. Semua menyembah Dia, tinggikan namanya. Dia Yesus Tuhan Allah kita yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Oh haleluya, kami puji, kami tinggikan, kami mazmurkan nama-Mu. You are our God, Lord Jesus God. We worship You alone, only You Lord Jesus. You are our Father, You are our Father Lord. Engkau Bapa kami, Bapa yang baik, sungguh amat baik. Oh, haleluya. Terima kasih untuk hidup-Mu. Engkau datang lahir mati, hidup bangkit bagi kami Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Romose, haleluya. Oh, haleluya. Jesus, we love You Lord. We love You Lord the Lord. Only You Jesus. Jesus, hanya Kau Yesus Tuhan, tak ada yang lain, tak ada yang lain. Hanya Kau Yesus, Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Raja Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kasih-Nya, kuasa-Nya bersorak buat Dia, bersukacita buat Dia. Haleluya, Jesus.
Haleluya Yesus. Lawat kami ya Tuhan. Berfirman kepada kami, hamba berjanji dan seluruh umat yang ada untuk memberikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hormat, hikmat, kuasa, segalanya buat Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan. Nama yang penuh kuasa, siap untuk melawat setiap kami melalui penyampaian firman-Mu. Biarlah Yesus ditinggikan dan kami semakin berkurang. Bahkan we are zero and you all, oh God. Thank you Jesus. Kami tidak ada apa. Without you we cannot do anything. Tanpa Engkau Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Melalui kasih-Mu, melalui kehidupan-Mu, kami mau belajar supaya hidup kami bukan hidup untuk kami lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi dan tepuk tangan dan silakan duduk. Shalom. Terima kasih tentunya untuk Ibu Gembala, Pendeta Elizabeth, dan juga anak-anak dan semua jemaat, Pak Petrus. Ya, senang sekali untuk pertama kali datang melayani di tempat ini, walaupun Surabaya bukan sesuatu yang baru karena juga seringkali pelayanan. Saya dulu hampir 25 tahun sebagai pendeta di Gereja Kristen Baru. Kalau di sini di samping tol ada MDC Surabaya, ya. Itu gereja pertama dari GKPB, itu senior saya, Reverend atau almarhum Yeremia Rim, itu bapak rohani saya. Ya. Saya bertobat dalam pelayanannya pertama kali tahun 81 di Youth Jambore 81, ketika pertama kali saya tidak pernah berpikir akan bertobat waktu itu. Saya waktu posisi saya di gereja Gemim Masih Injil Minahasa Gemim, ya gereja paling besar di akhir Sulawesi Utara, dan kemudian juga nomor 2 mungkin sekarang GPDI, ya. Dan waktu saya kelas 2 SMA, ya, saya bertobat terima Yesus dalam acara Youth Jambore Generation 81. Ya, jadi lihat judulnya seperti nggak rohani, ya. Pemikiran kita kayak Jambore Pramuka gitu, ya. Ada kurang lebih 22 anak muda pengurus dari Gereja Masih Injil Minahasa Taran Satuan 2 di Tondano. Kami diajak oleh ketua pemuda umum saya, kalau saya juga ketua pemuda di lingkungannya, tapi umumnya itu Bapak itu kepala sekolah tapi sudah meninggal, ya, Bapak Loindong, ya. Itu pertama kali waktu itu lagi fun sama adik Manutu sama Grace Simon, mereka baru awal-awal pelayanan bertobat, pingin ketemu karena nanti ada adik Manutu, nggak disebut kalau ini acara rohani, ya. Udah ikut aja semua, baguslah untuk kita selama 1 minggu, ya. Hari pertama, ternyata yang keluar hamba Tuhan yang dari Surabaya. Itu Yeremia Rim. Ada bule-bule juga. Tapi yang namanya selama khotbah, itu seperti kita dipaku tidak keluar. Waktu dia tantang pertobatan, ada ratusan anak muda lari ke depan di Bukit Inspirasi Tomohon. Pertama, termasuk saya. Dan anak-anak muda dari seluruh Indonesia, bahkan ada juga dari luar negeri. Dan itu pengalaman saya pertama. Jesus save me in my life. Tuhan menyelamatkan saya dan rupanya maaf tidak pernah berpikir jadi pendeta, ya. Mungkin juga Pak Petrus seperti itu. Tapi in God's time, it's called God's call you to serve Him. Open your heart and give your life. Itu pengalaman saya. Tadinya mau jadi polisi, ya, udah tinggal masuk pendidikan, ya. Kami keluarga dari angkatan, keluarga Karamoy itu kakek saya itu Kenil, tentara Kenil. Jadi anak-anaknya sampai saat banyak yang di polisi, di angkatan laut, angkatan darat. Dan papa saya seharusnya juga masuk waktu itu. Tapi karena sudah masuk semua, harus ada anak satu yang tidak boleh. Jadi anak saya, kalau papa menarik tidak mau. Kalau saya sudah masuk diganti namanya, kan lucu ya. Tapi rupanya saya tahu, I know the calling of God is very important in my life to serve Him first. Jadi saya tahu ternyata
Tuhan memanggil saya adalah menjadi tentara Kristus. Menjadi laskarnya. Ya. Dan oleh karena anugerahnya Tuhan perkenan saya bisa pelayanan di dalam dan luar negeri. Ya, pernah belajar di Singapura, kemudian juga di Amerika. Ya. Dan Tuhan bawa saya dalam pelayanan luar biasa Allah bekerja. Anak saya 3, istri hanya 1. Seharusnya umur anak saya sudah usia menikah. 3 anak saya 33, kemudian 29, baru 27. 3 anak saya, laki, perempuan. Yang pertama sekolah, Tuhan izinkan dapat beasiswa di Amerika, Sport Management. Kemudian yang kedua fakultas psikologi, saya psikologi. Dan yang ketiga anak saya yang nomornya perempuan, Lisa namanya. Yang nomor 2 Sofia, nomor 3 Daniel Reinhardt. Dan di desain produk ya. Dan luar biasa Tuhan bekerja lewat kehidupan saya sampai hari ini. Tidak pernah berpikir jadi dosen. Karena pelayanan saya biasanya merintis gereja dan juga ke pelayanan KKR, seminar, tapi biasa bicara pendeta-pendeta. Di jaringan doa ketemunya pendeta-pendeta dari berbagai latar belakang gereja ya. Tapi Tuhan bawa ya, ketika saya mendapat doktor pertama dari Peter Wagner, itu internasional. Doktor Practical Ministry itu angkatan saya, Pak Dani Tumiwa, Timotius Arifin ya. Itu nomor 1, saya angkatan yang keduanya, mereka nomor 1. Ada banyak pendeta di GBDI. Dan saya sempat tidak mau teruskan DPM-nya karena saya pernah harus tinggal di Singapura, di mana anak saya yang nomor 3 kena cancer. Berarti 16 tahun yang lalu, ya, masih kelas 6 SD tahun 2008. Akhirnya saya pindah menemani bersama istri, anak saya tinggal di yang 2 sama adik ipar saya, sama kakak, dan anak yang nomor 3 bersama kami. Saya 6 bulan di Singapura, tapi Tuhan berikan mujizat, ya. Harusnya di kemo 3 kali setelah operasi osteosarkoma di atas lutut ya. Tapi Tuhan bekerja setelah operasi anak saya berjumpa dengan Yesus. Jadi kalau anak saya sakit, dia bisa nangis sampai berhenti nangisnya, saking sakitnya. Nggak ada luka, tapi lukanya ada dalam tulang. Ya. Namanya osteosarkoma, ya, kanker tulang di dalam tulang. Tapi Tuhan bikin mujizat setelah anak saya operasi, dia bilang, "Papa, dong kemo." Karena siklus anak saya 3 kali, 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan. Waktu dapat hasil, dokter bilang, salah satu profesor dari India, namanya Dr. Suresh. Dia bilang, "Pastor, very good," katanya. Saya tantang dia begini, "Dokter, nanti kalau dibuka lagi, ketika ternyata kansernya sudah tidak ada, bagaimana dokter? Saya tidak jadi operasi, Pak." "I can't." Dia bilang, "Oke, wait and pray." Jadi saya doakan beberapa dokter di ruangan operasi itu dengan anak saya. Dan dia bilang, "Wait me." 8 jam gak keluar-keluar. Setelah itu dia keluar, dia salamin saya. "Pastor is sukses. Selesai. Sudah diangkat," katanya, kanker dalam tulang. Ya udah. Saya punya prinsip hidup saya. We believe God, Jesus is the Lord our life. Kita percaya. But kita percaya juga dokter itu alatnya Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang harus operasi, ya operasi aja. Amin. Tapi kalau saya dengar tiba-tiba suara Tuhan berkata, "Alex, don't operate." Ya udah enggak. Nah, Lisa, saudara, punya pengalaman dengan Tuhan. Kehidupan dengan Tuhan walaupun dia masih SD, ya. Jadi saya membaptis dengan anak rohani saya jadi gembala di Singapura, dan ada hamba Tuhan namanya Elizabeth juga, Pak, Ibu, dari Australia. Ngobrol-ngobrol sharing, kemudian akhirnya anak saya memberi diri dibaptis. Waktu di Singapura, dia cerita, Papa tahu kan kalau Papa Lisa sakit sampai air matanya berhenti. Jadi saking sakitnya sampai dia tertidur. Itu pengalaman ketika dia sakit di Jakarta. Tapi Papa mesti tahu, Papa ketika Lisa menangis, ada 3 kali Tuhan bicara sama Lisa dengan bersuara begini, "Lisa, apakah kamu percaya Tuhan Yesus? Aku Tuhanmu yang sudah menyembuhkan engkau." Anak saya nangis. Berapa kali? 3 kali. Di Jakarta sekali, yang kedua waktu dibaptis di Singapura, dan yang ketiga di Singapura juga setelah operasi.
Dia dengar yang suara. Kan kalau kita pemikiran kita, ngapain dioperasi? Tuhan bilang dia menyembuhkan. Tapi kan Tuhan juga bisa pakai. Tetapi sejak satu dia ngomong, Papa, stop operasi. Sebagai orang tua saya mesti belajar menghormati imannya dia. Tetapi juga sebagai orang tua bertanggung jawab atas anak. Karena mereka punya otoritasnya adalah orang tua. Kita punya otoritas Tuhan. Itu strukturnya. Saya doa. Saudara, saya pendoa syafaat. Ya. Saya keliling ke kota-kota dalam rangka berdoa juga. Membangkitkan para pendoa, pendeta-pendeta. Selain berintis gereja. Dan jujur, 6 bulan itu saya tidak pernah mendengar suara Tuhan dalam arti saya baca firman, tapi banyak pendeta dari dalam luar negeri datang, ada 2 macam. Udah balikan keadaan Pak, macam-macam. Tapi kan saya nggak mendengar sesuatu. Ada 2 versi, tapi saya nggak bisa bergantung iman kepada mereka. Sifatnya mereka membangun saya. Amin. Kalau kita nggak punya iman yang kuat, kita akan terpengaruh. Tapi saya doa Tuhan berikan sign buat hambamu. Saya harus menghormati iman anak saya. No kemo Papa. Tapi juga saya mesti belajar supaya Tuhan konfirmasi kepada saya bahwa kami tidak akan kemo lagi. Saudara, apa yang terjadi? Saya lagi berdoa pas ulang tahun anak saya. Ya. Maaf, pertama kali setelah operasi dia buang air besar. Waduh, banyak sekali karena berbulan-bulan. Ya. Susah. Dan saya dapat 2 ayat firman. Kalau Bapak belajar di kitab Yeskiel, dikatakan ada air yang keluar dari bait Allah. Dan kemudian dia mengalir. Apapun yang dia lewati, yang mati hidup. Dan muncul satu pohon. Ini jawabannya. Tumbuh dan pohonnya berbuah. Buahnya dimakan dan daunnya jadi obat. Ada ayat itu. Anda bisa cek di Alkitab. Dan yang kedua, Tuhan kasih ayat saya kepada Yohanes 9. Apa? Tentang murid-murid bertanya pada Yesus. Guru, mana yang salah? Mana yang berdosa? Orang tua anak ini atau anak ini? Apa kata Yesus? Bukan orang tuanya, bukan anaknya. Biarlah pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Itu yang begitu membangkitkan roh saya. Saya salam anak saya, oke Dek, kita bersyukur sama Tuhan untuk ulang tahun kamu. Dan Papa tidak akan meneruskan kemo kamu. Saudara tahu, saya ketemu seorang profesor dari Malaysia. Ahli tumbuh-tumbuhan. Dia anak Tuhan. Kalau Anda bisa lihat di Google itu namanya Dr. Kristeo. Itu di Penang. Saudara, saya ketemu dia, ngobrol-ngobrol. Ternyata dia seorang profesor, ahli pertanian, tumbuh-tumbuhan. Dan dia cerita. Ternyata itu jawaban Tuhan. Saya ketemu dia, akhirnya apa? Saya pakai obat. Dari tanaman yang luar biasa. Itu herbalnya. Saya pakai 1 tahun bro. 1 tahun kemudian saya kembali ke Singapura. Cek anak saya, clean. Sampai sekarang. Anak saya waktu SD, jadi SMP-nya pakai homeschooling. SMA, balik lagi ke sekolah yang lamanya. Sekolah tunas. Sudah ada SMA-nya, akhirnya anak saya lulus dan kemudian kuliah. Jadi sarjana desain. Ya. Sampai hari ini. Dan tahukah saudara, kenapa seperti itu? Kenapa? Karena itu janji Tuhan. Bahkan dalam Yohanes 15:20 dikatakan, kalau kamu percaya kepadaku, 2 hal akan terjadi. Yang pertama, kamu bisa melakukan perkara-perkara seperti yang aku lakukan. Yang kedua, bahkan perkara-perkara yang lebih besar. Pertanyaan saya, kenapa? Karena itu kehidupan Yesus yang dia buktikan selama ada di dunia. Bahkan saya percaya firman-Nya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu pagi ini saudara, saya ingin secara sederhana ya untuk menyampaikan about the life of Jesus. Katakan kehidupan Yesus. Menjadi hidup saya, kasih-Nya, kuasa-Nya, firman-Nya menjadi hidup di dalam saya.
Di dalam kamu, di dalam kita semua. Berikan tepuk tangan. Kita langsung baca firman Tuhan ya. Karena waktu saya hanya 45 menit dan saya juga tidak boleh panjang-panjang karena masih ada khotbah di Doli ya. Habis ini jam 10 ada ibadah yang kedua. Jadi nanti ingetin Pak kalau sampai telat apa ya. Kita langsung baca firman di dalam kitab Markus ya. Ya betul. Markus 1 itu satu pasal kecil. Langsung kita bacakan ya. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Ayat 36 saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Ayat 39. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka. Dan mereka dan mengusir setan-setan. Paling tidak kita belajar 3 poin tentang kehidupan Yesus. Jadi saudara perhatikan 3 hal ini ya. Next slide-nya. 3 things in the life of Jesus. We follow him ya. Yang pertama, kehidupan doanya, his prayer life. Yang kedua, kehidupannya yang berpengaruh, influence life. Yang ketiga, kehidupannya yang peka. Katakan doanya. Apa yang kedua? Pengaruhnya. Ketiganya, kepekaannya. Gampang ya. Doa, pengaruh, peka. Jadi udah boleh pulang. Kita belajar ya. Oke. Nah kita lihat dalam ayat yang pertama 35 dikatakan gini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara juga punya lifestyle kehidupan yang sama day by day. Seperti Yesus. Anda tidur toh? Anda bangun toh? Tapi perhatikan kehidupannya. In the early morning, pagi-pagi benar. Pagi-pagi itu jam berapa sih? Kalau di gereja Pantai Kosta biasanya ada doa subuh pagi. Ibu Gembala, apa masih ada? Ya, biasanya pagi-pagi jam 4 atau jam 5. Ya, 1 jam aja, 1 hour. Itu standar kehidupannya sebenarnya. Perhatikan, jadi kalau kita bicara doa itu kan tentang hubungan kita dengan Tuhan. We must build our spirit to worship, to pray, to praise. Ya, kita mesti bangun roh kita melalui doa, melalui pujian, penyembahan kita yang kita arahkan kepada Dia. Jadi yang namanya doa itu harusnya hubungan, relation, personal relation, hubungan dengan. Perhatikan pagi-pagi. Jadi kalau kita mau doa, mesti ada waktu. Jadi kalau bilang, Pak saya terlalu sibuk gak punya waktu. Ya, memangnya yang punya waktu you atau Tuhan? Kita atau Tuhan? Makanya ada Efesus bilang gini. Lagunya begini. Gunakanlah waktumu. Waktu-waktu di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini. Waktu yang jahat. Sungguh-sungguh jahat. Kenakan Yesus Tuhan. Yesus hidup di dalam hidupmu, hidup sebagai Tuhan dan Rajaku, sungguh-sungguh indah. Amin. Jadi kalau doa mesti ada waktu. Standar yang Tuhan ajarkan bahkan ketika mau menyerahkan dirinya, dia ajarkan murid-muridnya, tidak tahukah, bertahankah kamu berdoa 1 hour saja. 1 jam saja, betul? Jadi doa itu standar 1 jam. Itu pengajaran Yesus. Tentunya doa itu bisa ada pujiannya, penyembahannya. Kadang-kala di gereja kan itu kita bagi firman sharing. Jadi bukan khotbah terus. Ada doa, ada pujian. Personal relationship with God. So perhatikan di sini. Ada pagi-pagi, ada waktu. Makanya dia bilang pagi-pagi benar. Kapan? Pagi-pagi waktu. Waktu masih gelap. Jelas matahari belum terbit. Kalau di Indonesia Timur kita beda 2 jam Bapak Ibu. Indonesia Tengah beda 1 jam. Kalau saya pergi ke
Papua misalnya. Jam 5 di sana, di sini masih udah jam 7. Luar biasa kan? Tapi kita terlatih di mana aja. Jadi ada waktu, ada tempat, ya bangun dan pergi keluar di tempat yang tersembunyi. Ada sacred place, sacred time, ya. Ada tempat tersembunyi dan full heart, hati yang sepenuhnya. Mau ada tempat yang bagus tapi hatinya nggak sungguh-sungguh, Tuhan bilang mulutmu uji aku, tapi hatimu jauh percuma kamu beribadah. Betul? Yesus juga ngomong seperti itu. Jadi kehidupan doa kita harus bangun. Jadi sederhananya contoh salib Bapak Ibu. Salib yang ke atas itu, di sini nggak ada gambar salib ya. Oh ini dia. Yang ke atas itu, that is a personal relationship with God, our relationship with God. Itu lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih panjang, lebih tinggi. Itu artinya apa? Itu first. Tuhan mau kita membangun hubungan kita dengan Dia karena Dia terlebih dulu mengasihi kita, menyelamatkan kita. Dia datang bahkan kasih contoh sebagai manusia. Dan hasil daripada hubungan kita dengan Tuhan, maka akan berdampak ke sesama. Amin. Kalau kita bilang saya dikasih Tuhan, saya mengasihi Tuhan, maka bukti kelihatan kita akan pasti mengasihi sesama. Nggak ada kebencian di situ. Sederhana, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari kehidupan Yesus. Dia sangat berpengaruh. Dalam ayat ini dikatakan setelah Yesus berdoa, dia keluar, Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Nah ini juga pengaruh penting nih. Jadi saudara, kita akan menjadi seperti kepada siapa kita bergaul. Kalau Anda bergaul lebih baik dengan orang jahat, Anda akan bisa transfer, apalagi kalau Roma belum kuat. Tetapi kalau kita bergaul dengan sesama teman, sahabat yang spiritualnya bagus, bisa kita saling transfer. Dan harus diutamakan hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu pasti. Teman masih bisa kamuflase. Ya. Di gereja dia tepuk tangan. Jangan-jangan di rumah dia pakai tangan. Atau tempeleng istri. Atau baku pakah orang udah bilang. Itu lagu yang terkenal apa? Lain di bibir, lain di hati. Lain di bibir, lain di hati. Memang lidah tak bermasalah. Bilang dia bertulang. Tapi ini bahaya kalau tidak diurapi. Amin. Bisa keluar kata-kata jahat. Hidup atau mati dikuasai lidah. Barang siapa yang menggemakannya akan mendapatkannya. Jadi kalau kita ngomong kotor, ngomong pahit, ngomong pedas, ngomong aneh-aneh, maka yang itu akan terjadi. Alkitab berkata, firman itu tidak jauh daripadamu, tapi itu di hatimu dan di mulutmu. Makanya ketika kita baru bertobat, yang harus kita lakukan adalah percaya dengan hati sungguh-sungguh. Roma 10, 9 dan 10. Baru kita mengaku dengan mulut. Pertama kita dibenarkan, baru diselamatkan. Dibenarkan karena kita orang berdosa, baru kita diselamatkan ketika kita menerima Yesus. Setelah itu ayat 8 bilang firman itu tidak jauh. Itu di hati. Ketika kapan? Terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, hidupku jadi baru. Ku tak seperti dulu lagi. Betul? Tapi katanya terima Yesus tapi hidupnya gak pernah berubah. Ya itu mesti diragukan terima Yesusnya. Jangan-jangan sesnya. Oh, bahkan Tuhan jadi hantu. Betul, itu jauh sekali. Yang percaya katakan amin. Ya. Katakan seperti Yesus. Hidup seperti Yesus. Amin. Ya. Nah perhatikan, saya mau tenangkan sini. Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Saudara, Yesus itu seperti magnet. Kan dia ngomong, ya kamu berdoa. Dia gak ngomong. Just do it. Dia lakukan menyendiri. Dan apa yang terjadi? Murid-muridnya juga ikut. Itu magnet, itu pengaruh. Orang yang spiritual bisa mengubah sikon, kondisi, keadaan, apa saja. We have the spirit of the Lord. Kita punya roh Allah yang lebih kuat dari segala pemerintah, penguasa roh jahat yang ada di udara. Amin. Jadi ketika Yesus lagi berdoa, murid-muridnya mengikuti. Artinya mengikuti, berdoa juga. Kan yang lucu begini, ada pendeta bilang, ayo kita berdoa. Dianya gak berdoa. Itu namanya lain di bibir, lain di hati.
Pengurapan bukan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Dimulai dari Tuhan, dia buktikan kasih lewat Yesus. Waktu dia pergi dia kasih Roh Kudus, dan Roh Kudus ada dalam kita. Mulai dari para pemimpin sampai kepada seluruh jemaat, seluruh tubuh. Bahwa pengurapan di kepala Harun, dan ke janggut dan jubahnya, nggak dibilang pengurapan dari kaki baru ke kepala, enggak. Pengurapan dari tempat yang tinggi, dari Tuhan itu sendiri, dari Yesus. Yesus sekarang ada di mana? Where is Jesus now? In me. Saudara lihat di judul tadi saya tulis Christ in you, yang paling atas. Katakan Kristus di dalam aku. Yesus di dalam aku. Pengurapannya di dalamku. Pertanyaannya kenapa pengurapan nggak melebar atau meluas atau nggak bertambah? Karena kita nggak bangun. Betul? Bagaimana membangunnya? Hubungan dengan Tuhan. Amin. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita bergaul dengan Tuhan, with spirit we build our spirit with the Lord, kita bangun roh kita oleh Roh Kudusnya, maka kita akan terbangun. Barang siapa yang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan sekarang sudah tiba saatnya penyembah-penyembah benar, yaitu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu kata Yesus. Kita nggak pernah berpikir kalau kita dengar khotbah Yohanes 4 tentang perempuan Samaria. Kan kita cuma ingat dia bisa menyelamatkan satu daerah, Samaria. Satu kampung, satu kota kecil. Terima Yesus melalui seorang perempuan. Kita kan hanya berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya ada dua hal yang dialami oleh perempuan ini. Yang pertama dia mengalami di sumur Yakub. Tetapi yang kedua, dia benar-benar mengalami pertumbuhan iman dengan menyembah Tuhan. Artinya, she built her spirit to worship, to praise, to pray. Karena Yohanes 4, 2, 3, 24, itu yang dia bilang, dia Bapak mencari penyembah-penyembah yang benar. Waktu kita terima Yesus, pertama dia jadi Tuhan. Amin. Makanya kita mengaku, aku percaya dengan hati yang sungguh-sungguh. Mengaku dengan mulut, oh Yesus Tuhan. Lord atau Kurios atau penguasa satu-satu atau king atau raja. Itu pertama kali. Tapi kita harus punya pengalaman menjadi anak Allah. Yesus bilang, akulah Bapamu. Yesus berkata dia Bapa, kita anak. Supaya kita bisa mengenal Bapa kita, we must worship Him. Kita mesti bangun roh kita. Amin. Anak sama Bapa itu yang terpenting adalah hubungannya. Jangan sampai seperti anak sulung yang tiap hari hidup sama bapaknya, tapi nggak punya hubungan. Makanya komplain ketika adiknya yang berdosa itu datang minta ampun, ya bertobat, malah dikasih cincin. Itulah Tuhan itu. That is the heart of our Father. Itulah hati Bapak. Kalau kita kan suka menghakimi, yo kamu jahat ini, enggak akan bertobat ya. Just love Him, pray to Him, ya, make relationship. Yang penting kita buka hubungan dengan Dia. Orang yang sekeras batu apapun itu bisa dihancurkan. Ketika kasih Allah menguasai saudara, itu bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Jadi perhatian di sini, Yesus punya pengaruh. Dan dia buktikan kepada murid-muridnya. Dan lebih dahsyat lagi, perhatikan di sini Bapak Ibu. Dan Simon, perhatikan, murid-murid Yesus ikut dia. Artinya mereka berdoa. Itu sangat luar biasa. Tapi bukan hanya sampai di situ, perhatikan. Bagaimana kehidupan Yesus berpengaruh, perhatian, nextnya, ya. Ini tadi saya sudah jelaskan. Pertama karena dia bisa mempengaruhi kehidupan manusianya. Diri sendiri. Ingat, Yesus tuh hidup 100% Allah. Tapi dia juga 100% sebagai manusia. Dia bisa sedih, dia bisa apa? Lapar, haus, makanya Yesus makan. Dia juga menangis. Anda pernah menangis? Hanya orang yang mati gak menangis ya. Udah selesai dia. Betul? Itu dia bisa mempengaruhi dirinya sendiri. Setelah dia bisa mempengaruhi manusianya karena rohnya kuat, itu tergantung bagaimana dia membangun hubungan dengan Bapaknya. Dan lihat akhirnya
dia bisa mempengaruhi orang lain atau murid-muridnya. Dan murid-muridnya taat sepenuh kepada Yesus dan tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi apapun. Itu sederhananya di situ, nanti bisa Anda baca. Yang ketiga, kehidupannya yang sensitif atau peka, ya, itu kehidupan Yesus. Dikatakan waktu menemukan dia mereka berkata semua orang mencari engkau. Saya garis merah, saya kasih huruf merah, jawabnya. Itu penting ini. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Saudara, kalau kita membaca hanya secara logik, nggak diurapi, kita mungkin begini. Aneh ya, Yesus. Bukankah jiwa-jiwa itu perlu mendapat zaman Tuhan, betul? Kasus ini sederhana, Bapak Ibu. Ketika murid-muridnya berkata ada banyak orang di luar yang menunggu guru. Ini kan begitu. Semua orang mencari. Yesus itu sangat famous people. Dia sangat orang terkenal, dikagumi. Di mana ada Yesus ada kerumunan orang banyak di situ. Banyak di Alkitab cerita seperti itu. Kumpulan orang banyak. Sampai dia bikin mujizat. 2 ikan, 5 roti. Luar biasa, 5.000 laki-laki yang dapat berkat. Dan di situ ada anak, berarti ada istri, ada perempuan juga. Saya cuma sederhana logikanya. Kali 2, 10.000 kalau menikah. Ada anak, biasanya orang Islam, orang Yahudi bukan 2 anak. Kayak kita, KB. Makanya ada 12 anak Yakub. Ya udah saya taruh 2 aja lah, berarti kan 20.000 orang. Ini berpandangan secara logika sederhana aja, berpikir sebagai manusia. 5.000 laki-laki kali 2, 10.000. 2 anak, 20.000. Jadi lebih daripada itu. Dan mereka mengalami mujizat Tuhan luar biasa. Amin. Ini hanya saya share seperti itu. Kasus ini sama. Banyak guru yang mengikuti engkau. Sudah ada di depan pintu istilahnya. Tapi Yesus bilang apa? Mari kita pergi ke tempat lain. Artinya dilayani gak mereka? Ditinggal. Nah coba kalau ada pendeta, saudara, kalau ini bukan kepekaan dari Roh Kudus gak mungkin. Pak Petrus, tolong doakan saya, ada jemaat. Enggak, ditinggal. Yesus enggak ngomong loh, ditinggal. Kan kita pikir ini keterlaluan nih pendeta ini. Tapi lihat dampaknya, saudara, perhatikan. Ya, hasilnya. Ya. Karena kepekaannya, di ayatnya yang ke-39, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea. Jadi ditinggal orang-orang banyak itu bersama murid, dan saya senang pengaruhnya Yesus tidak membuat berubah murid-muridnya. Ayo kita pergi ke sana, ikut gak mereka? Ikut. Karena kepekaannya dan juga pengaruhnya, pengurapannya luar biasa, sehingga murid-muridnya tidak ada kata, tidak guru, mereka sudah banyak menunggu engkau. Bagaimana, di mana muka saya suruh tunggu gitu ya, misalnya begitu kan? Kalau saudara menjadi sales ya, atau menjadi orang perantara, yang ditunggu datang malah ditinggal. Waduh, gimana ini? Itulah manusiawi. Betul? Tapi kita hidup bukan hanya dari roti saja. Itu kata Yesus. Tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setelah dia pergi ke sana, ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Artinya ada jiwa-jiwa enggak di sana? Apa yang kita pelajari di situ? Saya percaya that is talking about priority. Ini bicara prioritas. Jadi kita nggak bisa melayani semua, kita punya keterbatasan. Tapi kepekaan kita kepada Roh Kudus pada zaman ini, seperti Yesus, bisa menjadi jawaban bagi orang-orang yang membutuhkan. Sedikit lagi, ya. Ini prioritas kehidupan. Harusnya yang pertama, God, Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita maaf, bilang saya lagi sibuk kerja, sampai nggak ada waktu untuk gereja, untuk Tuhan, untuk sekolah, untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah. Alasannya apa? Karena bekerja. Maaf, termasuk pekerjaan Tuhan. Makanya saya kasih prioritas pertama Tuhan.
We must know our God after God know me, you and us. Kita harus belajar mengenal Allah setelah Allah mengenal kita pertama waktu kita bertobat. Itu yang Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam persekutuan penderitaan dan kuasa kebangkitannya. Kita maunya kuasa kebangkitan, tapi penderitaan gak mau. Gak ada sekolahnya itu seperti itu. Amin. Kita maunya senang duluan. Sekarang ada macam instan Bapak Ibu. Mie instan, kopi instan, 1, 2, 3 minum. Tapi saya selalu katakan, kekristenan bukan seperti itu. Ada proses. Tapi enggak selamanya proses, ada breakthrough-nya. Ada waktunya. Ada waktu menabur, ada waktu menuai. Ada waktu memberi, ada waktu menerima. Ya, Ibu Elizabeth tadi saya bilang, saya yang bayarin ya Bu, saya mau... saya anggap ibu orang tua saya, kan saya udah gak ada orang tua juga Bu. Ya sudah yatim piatu. Ya, mama 83 dipanggil Tuhan. Papa 76. Ya. Tapi saya bersyukur karena saya bisa melayani mereka sebagai orang tua. Saya bilang, Tuhan, pertama kali waktu saya mau menikah, ya, waktu hari pernikahan, saya janji. Saya bilang, Tuhan, kasih blessing buat saya supaya saya bisa jemput orang tua saya. Orang tua saya petani. Ya. Bahkan punya prinsip begini orang tua saya. Pokoknya papa, mama punya apa saja bisa papa jual, yang penting kalian sekolah. Itu luar biasa. Setelah di zaman saya paling bungsu, sudah gak ada apa-apanya. Saya mesti belajar sendiri. Mesti kerja sambil belajar. Mulai dari SMA, bahkan SMP. Ya. Akhirnya bisa sampai S3. Setelah saya melayani Tuhan, saya kuliah terus. Sampai jadi dosen tetap. Gak pernah berpikir. Ya. That is the love of God. Tapi salah satu perintah hukum yang Tuhan perintahkan, be honor your parent. Hormati orang tuamu. Dan puji Tuhan saudara, akhirnya pada waktu saya menikah, saya jemput orang tua saya. Saya naikkan mereka pesawat dan datang ke tempat pernikahan saya di Jakarta. Ya. 1 bulan tinggal bersama kami, dan karena petani gak tahan. Lex, papa mau mesti pulang. Ingat tanaman-tanamannya karena petani. Karena kami mesti pulang. Padahal ada anak-anak juga di sana, kakak-kakak saya. Tapi kita orang tua dan kita mesti berbakti. Dan kalau bukan kasih Tuhan kita nggak bisa. Amin. Jadi saya percaya impartasi dari Tuhan ke saudara, ke orang tua, ke keluarga. Saya bersyukur setelah Tuhan manggil saya. Isi saya sebelahnya banyak M-nya. Karena maminya latar belakang sebelum jadi Kristen, M. Om, tante, ya. Tapi puji Tuhan, baik keluarga saya walaupun Kristen ada yang belum bertobat juga. Lewat hambanya, mama saya bertobat, kakak beradik, bahkan 2 kakak ipar saya, ya. Kakak saya sendiri sempat meninggal Yesus karena mereka saya tahu belum bertobat. Karena kepahitan. Sudah jadi bendahara di M-nya. Sudah mau naik haji. Tapi ketika dia sakit, yang dipanggil saya berdoa, kakak saya akhirnya berjalan. Walaupun sekarang udah dipanggil Tuhan setelah beberapa tahun kemudian. Ya. Tapi yang saya bersyukur, Kisah 16:31 dikatakan kalau satu orang bertobat, seisi rumahmu akan diselamatkan. Itu pengalaman Paulus dan Silas ketika melayani di penjara. Menyelamatkan satu keluarga kepala penjara. Dan itu saya alami dalam hidup saya. Sekarang kami tinggal berdua kakak beradik. Saya banyak ponakan juga. Ya. Tapi sudah jadi Kristen. Yang kakak saya nomor 2. Dia di Manado, saya ada di Jakarta. Ya. Percaya cepat atau lambat. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka anugerah yang kita terima akan terimpartasikan kepada seluruh keluarga kita. Jadi perhatikan di sini, yang pertama Tuhan. Makanya kita mesti bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, baru pekerjaannya. Baru yang lain-lain. Jadi yang saya nggak percaya begini, katanya cinta Tuhan tapi nggak mau melayani. Nggak percaya. Nggak harus jadi pendeta bro, insist. Saya tekan kepada anak saya semua nggak jadi pendeta. Belum jadi pendeta, nggak tahu. Tapi mereka melayani Tuhan. Jadi berkat. Itu yang Tuhan mau. Kalau semua jadi pendeta gimana juga dong. Ada bagian. Tapi
saya katakan semua harus jadi hamba Tuhan. Karena hanya ada dua hamba. Hamba setan sama hamba Tuhan. Yang percaya katakan amin. Siapa hamba Tuhan di sini? Jadi jangan bilang hamba Tuhan itu pendeta. Bukan, semua orang percaya hamba Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, kau adalah anak-anak Allah yang diurapi. Semua kita adalah anak-anak. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, senyum. Kalau kau anak Tuhan, memangnya begitu. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Puji Tuhan. Ya. Oke, khotbah saya cukup. Ya. 3 hal yang kita mesti contoh di kehidupan Yesus. Pertama, kehidupan doanya. Yang kedua, kehidupan yang berpengaruh. Yang ketiga, apa? Kepekaannya. Kita butuh nggak dalam kehidupan kita sebagai businessman, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta? Semua orang percaya. Butuh nggak seperti itu? Kita butuh. Amin. Yang terakhir, ya, saya pertama kali ketika punya rumah pertama, tapi sudah saya jual karena membangun gereja, ya, 120 meter dengan bangunannya saya jual, dan saya komitmen waktu itu untuk karena saya janji untuk memberikan persembahan kepada Tuhan lewat gereja kami yang kami layani, dan kami komitmen saya mengambil uang hanya untuk kontrak. Jadi ceritanya sederhana waktu itu Bapak Ibu. Saya memimpin ibadah, kami ada beberapa satelit, saya memegang satu satelit, kemudian setiap kami harus menantang jemaat untuk memberikan persembahan khusus untuk membangun rumah Tuhan. Kita butuh 20 miliar, 26. Ada 2 tingkat di Selipi waktu itu. Ya. Terus waktu itu kan kita punya kertas, ya, envelope-nya, lalu ditulis. Saya bisa sama istri saya, kita mau ngasih berapa untuk menabur di gereja? Yang terbersit, nggak bilang Roh Kudus lah, terbersit. Selama ini kan kalau di gereja kami dapat persembahan kasih, ya, setiap pendeta, setiap yang full timer, termasuk staff segala macam. Untuk hidup kami bulanan, ya lumayan, ya. Saya bisik, berani nggak? 1 tahun kita nggak usah terima, langsung kasih ke persembahan untuk pembangunan gereja. Ya saya, ya udah kita tulis, saya masukin. Tapi setelah tahu apa yang terjadi, saya pulang rumah 2 malam, nggak bisa tidur saya. Saya doa, sementara anak-anak juga udah pada tidur. Seperti Tuhan ingatkan, Alex, saya tidak minta gajimu ya. Kaget saya. 1 tahun cukup besar itu. Lalu gimana Tuhan? Saya ada mobil waktu itu. Saya lagi menyicil juga, belum lunas. Tapi ada rumah yang baru, yang harusnya 10 tahun, 3 tahun udah lunas. Saya bisa lunaskan. Yang 150 meter itu, sudah ada rumahnya. Ada berapa? 4 atau 5 kamar di Villa Bintaro. Sudah tahu apa yang terjadi? Tuhan bilang gini, saya nggak minta gajimu. Saya minta apa yang ada padamu. Wah, kaget saya. Yang ada padamu. Waktu anak kecil yang punyanya 2 ikan toh, sama 5 roti. Tuhan minta, dikasih sama dia. Itu anak polos tuh. Biasanya kan anak-anak kalau diminta, waduh, nggak mau. Ini punya dede nih, dijilat-jilatin kalau es lagi toh. Kita kan pernah seperti itu. Yang lain sudah habis, kita masih pelan-pelan makannya. Egois, ego sebenarnya anak. Anak itu punya keegoisan tersendiri. Tapi yang menarik, anak itu punya ketulusan. Makanya kita belajar dari anak-anak juga. Amin. Itu perkataan Yesus. Saudara tahu, saya mulai cek yang ada sama kami ini, yang milik, yang sudah jadi punya, hanya rumah. Ya udah saya nego sama Tuhan. Tapi saya siap Tuhan. Palingan sederhana, ya udah saya taburkan, saya ambil 1 tahun punya untuk kontrak rumah. Jadi untuk hari-hari yang bulan enggak, saya tarik. Tapi saya ngomong sama istri, karena kan kita udah jadi satu. Bahkan karena udah punya anak,
walaupun mereka masih kecil tapi udah ngerti, saya mesti ajak bicara. Tahu apa yang terjadi? Saya tanya, kita mesti tarik yang persembahan tadi. Karena tadi Bapak dapat, ngomong ke isi dulu. Isi bilang, saya sih setuju. Siap ya kontrak ya? Punya isi hamba Tuhan yang mesti seperti ini. Siap-siap, seperti jet coaster digini-giniin gitu ya. Nah, kami punya pengalaman yang bermacam-macam ya. Terus apa yang terjadi? Terakhir Tuhan. Kalau anak-anak saya bilang, enggak Bapak, ya udah saya enggak jadi. Tapi waktu saya tanya, ya Pak, Mama, kalau memang Tuhan mau Papa Mama melakukan itu, ya kita juga semua dong. Udah, saya menghadap bendahara, saya bilang, saya cabut. Saya akan nabur rumah. Tapi dengan catatan, saya akan ambil untuk secukupnya untuk kontrak 1 tahun. Loh, mereka marah-marah. Yang benar Pak. Bendahara saya apa lagi? Teman saya. Ini dari Tuhan atau bukan? Ya enggak, saya bukan masalah dari Tuhan, tapi apa yang kami dapatkan. Yang penting istri anak-anak setuju. Jadi jangan pernah melakukan sesuatu kalau pasanganmu, kalau ada anak-anakmu tidak setuju. Itu tanda bukan datangnya dari Tuhan. Jangan memaksakan. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Saudara tahu, setelah itu jujur, itu kejadian pada waktu menara kembar. Menara kembar di Amerika tahun berapa itu Pak? 2000 berapa ya? Ya? 11 ya? Jadi saya barusan, waktu itu kasus anak saya 2008. Tuhan udah kasih mujizat. Ya, 2011. Jadi nggak langsung terjual Bapak Ibu. Pas waktu menara kembar itu, saya lapor ke bendahara, saya tarik janji iman saya untuk rumah Tuhan, tapi kami udah komit jual rumah. Itu laku. Langsung ke transfer. Tahu, jujur saya udah gak pernah pikir rumah, saya pikir bilang anak-anak aja lah. Jadi 2011 sampai sekarang berapa tahun ya? Saya udah pindah rumah kontrak itu udah 4 kali. Pulang dari Singapura, baru di Maleo, itu setelah saya jual kan 4 tahun. Pindah ke Emerald, di Bintaro terus tuh 4 tahun lagi, udah 8. Pindah ke Villa Jombang sebelum kembali ke rumah saya yang lama, tempat yang sama, 4 tahun. Sudah berapa itu? Saat ini jalan ke-6. Tapi 3 tahun lalu kami dapat mujizat. Kaget istri saya, tiba-tiba dia udah pakai DP rumah Bapak Ibu. Nggak ngomong-ngomong. Udah 3 bulan jalan, dia baru cerita. Kita udah, Papa nggak ngomong-ngomong, saya mau bikin surprise. Saya kaget juga. Sudah 3 bulan berjalan, 18 bulan kami mesti DP. 3 jutaan. Selesai. Nah sekarang Februari kemarin sudah penyerahan kunci. Setiap bulan 5,9. Sudah berjalan 2 tahun nih. Jadi tahun depan nanti saya pindah. Di rumah yang baru yang itu mujizat Tuhan. Ya, jujur saya udah nggak pernah pikir mau beli rumah atau gimana. Sudah umur juga kalau di bank nggak diterima biasanya. Ya kan? Nah ternyata isi saya itu ikut grup di mana waktu dia lihat itu rumah yang di Tenjo, saatnya ada Tenjo Podomoro kalau Anda lihat itu samping-sampingan. Jadi saya bisa harga rumahnya nggak mahal, cuma hampir 500 juta. Ya. Because of God. Ya, jadi Januari setelah selesai ini saya pindah ke sana. Sekarang saya lagi ngatur-ngatur bikin garasinya segala macam. Rumahnya udah dapat kunci tapi masih kosong semua. Karena selama saya pindah-pindah, saya tidak pernah beli furniture lagi. Karena pindah-pindah kan biasa saya kontrak yang full furniture. Begitulah kehidupannya Yesus. Ingat Yohanes 4:12. If you believe me, you can do like I do. And more than it. Dia bilang kamu akan bisa melakukan seperti yang aku lakukan. Bahkan perkara-perkara yang lebih besar. Yang di hati saya Bro Petrus. Ya, saya ini pertama kali. But I kept something with the Holy Spirit. For the Spirit of the Lord. Pak, Bapak anak yang paling tua. Ya, saya tidak ngomong sama ibu tadi. Saya nggak ngomong apa-apa. Just now. Saya mau pegang menyampaikan karena saya mesti khotbah di tempat lain.
urapan buah sulung ada di tangan Bapa. Dan Tuhan katakan, engkau akan melihat bagaimana aku sudah berkarya melalui orang tuamu. Tetapi I give you double portion anointing, blessing to serve God. Kamu udah ngalami sebagai direktur, tapi Tuhan katakan bahwa aku akan memberikan kepadamu pengurangan double, berkat double sebagai anak sul. Keep your heart to God. Jaga hatimu. Itu akan tergantung bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan. Kita bangkit berdiri. Karena saya ada waktu khotbah lagi di Doli, jadi saya tidak bisa memanggil saudara, ya. Tapi saudara boleh berdiri di tempatmu. Saya akan berdoa secara umum aja, ya. Yang sakit, yang punya pergumulan rumah tangga, keluarga, ya. Ingat kata-kata terakhir. For God nothing impossible. For you nothing impossible. Bagi Tuhan tidak yang mustahil. Bagimu yang percaya juga tidak yang mustahil. Amin. Nyanyi satu pujian rumah doa. Ku bawa hidupku, ku bawa hidup. Tolong. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbamu, di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku, seluruh hidup. Ulangi lagi, katakan, ku bawa hidupku. Bawa hidupku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbamu ku serahkan, mezbamu ku serahkan seluruh. Katakan, penuhi hatiku sekarang. Hatiku, hatiku dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi, agar aku lebih lagi mendengar suara, mendengar. Sama-sama katakan, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Haleluya. Agar semua suku bangsa, haleluya, datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan. Bangsa datang menyembah-Mu. Semua suku bangsa datang menyembah. Katakan, agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang sekali lagi katakan, agar semua keluargaku. Yes Lord. All my family, agar semua keluargaku datang katakan, agar semua saudaraku, haleluya, agar semua saudaraku datang menyembah-Mu. Oh haleluya, we worship. Oh adore Him, adore Jesus, worship Jesus.
saudara yang membutuhkan doa, angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. Masalah pribadi, masalah finansial, keuangan, masalah keluarga, pekerjaan, bisnis, apapun. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ingat, bagimu yang percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan, sekalipun hamba ada di atas ini, tetapi saya percaya tentang pengurapan-Mu Tuhan, yang bisa mengubah kami bukan situasi kondisi yang tidak memungkinkan, tapi Allah kami yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa pertolongan kami. Yesus, Allah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan. Dalam kesesakan, pertolongan-Mu sangat terbukti. Itu kata Daud dan kami percaya itu. Tuhan, jadikan hidup kami punya hubungan dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan kami secara pribadi. Dan otomatis Tuhan, ketika kami dekat sama Tuhan, Engkau mengurapi kami, Engkau memakai kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berpengaruh, menjadi orang yang peka, sehingga kami melakukan kehendak Allah di zaman ini seperti Daud. Melakukan kehendak di zamannya, baru Tuhan memanggil dia. Terima jamahan Tuhan, pengurapannya saat ini. Jangan lagi terpengaruh dengan kondisi situasi yang kau alami. Berani berkata ya, tidak. Kalau engkau mendengar apa yang Tuhan katakan. Berjalan bersama Tuhan. Jangan dipengaruhi oleh kiri dan kanan. Keadaan, kondisi, ekonomi apapun juga. Walk with God. Berjalan dengan Tuhan. Dan dia akan meluruskan jalanmu. Bapak yang sakit jamah. Kalau sudah menyatakan sebut hamba-Mu dan banyak orang-orang yang sudah disembuhkan lewat cancer, lewat penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan kata dokter, bahkan stadium 4 cancer apapun juga. Saat ini saya katakan be healed in the name of Jesus. Terima mujizat kesembuhan. Yang lemah dikuatkan. Engkau mengalami kecukupan ilahi, blessing of God upon you and your life. Pengurapan berkat pengalaman bersama dengan Tuhan alami. Mulai bangun dengan Tuhan. Dalam doa ini, saya kasih waktu 1 detik, 1-2 menit. Saudara komitmen sama Tuhan. Make commitment with the Holy Spirit. Buat janji. Sederhana. Tuhan, saya mau bangun hubungan dengan Engkau. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan membutuhkan kepekaan. Saudara harus dipengaruhi oleh Roh Kudus lebih daripada dirimu sendiri atau orang lain. Sehingga engkau bisa melakukan kehendak Allah. Do the will of God in your life. Sampai finish. Until saya finishing. Tuhan, terima kasih. Kalau engkau sudah komitmen, doa sederhana sama Tuhan, angkat kedua tanganmu. Baru saya berdoa saat ini. Engkau sudah mendengar setiap komitmen mereka. Saya lepaskan pengurapan di dalam nama Yesus. Mengubah segalanya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Yang sudah ada ditambahkan supaya cukup akan lebih. Supaya hidup kami bukan hanya diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima, receive, terima in the name of Jesus. Haleluya. Semua katakan amin. Saya ingin tes ini GBD. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Biasanya kalau ngomong haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Begitu kalau GPDI. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Dahsyat, luar biasa. Pagi hari ini kita ibadah dalam berkat dan dalam pengurapan Tuhan. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh pengerja dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Alex Karamoy yang melalui Pak Adri biar kesempatan untuk melayani di tempat ini. Saya sampaikan ibadah gereja setiap hari Selasa
di ibadah wanita jam 4 sore, kemudian hari Kamis ibadah doa puasa jam 8 pagi, ibadah doa malam melalui Zoom jam 7 malam. Sekali lagi saya minta supaya jemaat bisa bergabung di dalam ibadah doa malam. Dan hari Sabtu ibadah kaum muda jam 7 malam. Hari ini hari Minggu setiap setengah 8 pagi ibadah umum, dan untuk minggu depan ibadah umum akan dilayani oleh Bapak Pendeta Paulus Bella Francia dari tim MLC Semarang. Ini yang bisa saya sampaikan, kembali saya serahkan kepada leader. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kita pujikan, kami kagum akan Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Jangan lupa betul untuk bangkit berdiri. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, kagum hormat akan Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami bisa berkumpul di dalam rumah Tuhan, sama-sama menikmati firman-Mu yang sudah ditaburkan bagi semua kami Tuhan. Firman-Mu yang begitu indah menguatkan iman kami ya Tuhan, juga menegur setiap kami Tuhan, untuk kami lebih maju, lebih sungguh-sungguh lagi kepadamu. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya dimanapun menjadi berkat Bapa. Berkati kesehatannya ya Tuhan. Berkati keluarganya ya Tuhan. Berkati Tuhan pelayanannya, jemaatnya semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati yang pemain musik, berkati leader maupun singer Tuhan, Kau campur tangan semuanya. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya. Di dalam nama berkat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kita katakan amin. God.
memberkati.